Sahabat Lingkar Madani, apakah laporan organisasi teman-teman sudah sesuai dengan ISAK 335? Dalam laporan ISAK 335 terdiri dari 5 komponen. 1. Laporan posisi keuangan. Kedua, laporan penghasilan komprehensif. Ketiga, laporan aset neto. Keempat, arus kas. Dan yang kelima adalah catatan E, di mana dalam catatan E ini berisi tentang laporan aktivitas kegiatan program. Dalam pelatihan ini kita akan belajar bagaimana membuat laporan organisasi non-profit atau yayasan sesuai dengan standar ISAK 335. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, teman-teman, terima kasih banyak nih atas kehadiran dan waktunya yang telah disempatkan untuk mengikuti kelas hari ini. Kami sangat senang untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Oke, perkenalkan saya Indah Mahdania. Teman-teman bisa panggil aku Indah. Aku adalah salah satu tim Lingkar Madani yang mungkin hari ini akan membuka dan juga menutup kelas. Dan mungkin selanjutnya ada fasilitator yang mungkin teman-teman udah sering ketemu nih di sesi-sesi sebelumnya, yaitu ada Kak Dea Naverta. Mungkin teman-teman biasa manggil Kak Dea kali ya. Oke, mungkin sebagian dari teman-teman juga udah familiar banget ya sama Kak Dea nih, sering ketemu gitu. Oke, selain itu juga pada sesi hari ini akan hadir narasumber yang tentunya berpengalaman di bidangnya nih teman-teman. Untuk perkenalan lebih lengkap nanti akan disampaikan oleh Kak Dea ya. Oke, dan tentu aja nih teman-teman di balik layar juga ada tim Lingkar Madani yang turut mendukung untuk kelancaran kelas hari ini. Oke, teman-teman, aku mau menginfokan kelas hari ini apa sih topiknya? Oke, topik hari ini langkah praktis menyusun laporan keuangan organisasi nirlaba sesuai dengan ISAK 335. Nah, topik ini akan ada 2 sesi nih teman-teman. Sesi pertama hari ini mengenal standar ISAK 335 dan bagaimana sih penerapannya dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba nih teman-teman. Nah, di sesi kedua praktik menyusun laporan keuangan organisasi sesuai ISAK 335 tersebut nih teman-teman. Oke, pelatihan yang dihadirkan oleh Lingkar Madani teman-teman mungkin sebagian besar dari upaya untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam mengelola keuangan secara lebih transparan, akuntabel, dan juga sesuai dengan standar yang berlaku ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita ketahui nih teman-teman organisasi masyarakat sipil peran penting dalam menjawab berbagai tantangan sosial, lingkungan, juga kemanusiaan. Jadi mungkin karena itu pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan donor, mitra, dan juga mungkin para pemangku kepentingan lainnya. Oke. Nah, teman-teman, pelatihan hari ini juga mungkin diharapkan teman-teman dapat memahami standar pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia ya, teman-teman ya. Ya, tadi ya khususnya sesuai dengan ISAK 335. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kali ya untuk memandu jalan sesi sekaligus memperkenalkan narasumber. Di sini kayaknya sudah ada Kak Dea. Halo Kak Dea sebagai fasilitator kita. Apakah sudah Oke. muncul Kak Dea? Halo, halo. Suaraku sudah terdengar belum ya? Sudah Kak Dea. Oke, Oke. kalau gitu silakan Kak Dea. Siap, terima kasih banyak Kak Indah. Aku udah dikenalin tadi ya. Aku Dea, selaku fasilitator yang akan nemenin teman-teman semuanya hari ini untuk belajar sama-sama. Akan sharing-sharing juga nanti teman-teman terbuka banget ya untuk diskusi tentang topik kita pada hari ini. Tadi Kak Indah juga udah nih, kita akan belajar tentang apa. Dan selama 2 hari ke depan,
Aku berharap teman-teman semuanya bisa aktif, diskusi, dan hadir secara penuh ya dalam sesi kita selama 2 hari ini. Seperti itu. Nah, teman-teman sebelum kita melangkah lebih jauh, tadi kita udah kenalan juga, aku udah kenalan, Kak Indah udah kenalan. Nah, aku mau kenalan juga nih sama teman-teman yang sudah hadir ya di ruang Zoom ini. Aku lihat sudah ada beberapa teman-teman baru juga nih. Aku kayak baru lihat nih nama-namanya gitu ya. Nah, mungkin kita bisa kenalan dulu. Nah, mungkin kenalan dulu nih. Aku mau coba kenalan sama... Sebentar aku lihat dulu. Oke, aku mau coba kenalan yang nama-nama baru yang baru aku lihat. Mungkin perwakilan dari CSF boleh? Kak siapa ya? Aku kayak baru lihat. Halo, selamat pagi. Salam kenal, Kak. Halo, Ya, Kak. saya dari Yayasan Strategi Konservasi Indonesia atau dengan nama globalnya adalah Conservation Strategy Fund. Dan kebetulan di organisasi ini saya berperan sebagai administrasi dan finance manager. Terima kasih. Oke, Kak, sorry tadi agak keputus di sini. Namanya siapa? Ya, Dewi. Kak Tia, Dewi. bisa dipanggil Tia. Oh, Kak Tia. Ya, Oke, siap. Salam kenal, Kak. Oke, nah coba lagi aku mau kenalan sama Kak Hari Adipurna. Aku sepertinya baru melihat namanya. Halo pagi Oke, Kak, halo Kak. kenalkan saya Hari dari Yayasan Strategi Konservasi Indonesia, sama juga tadi kayak Butia ya. Nah, posisi saya itu Administrations and Finance Assistant, begitu. Oke, siap. Salam kenal Kak Hari. Panggil Kak Hari Salam kah? kenal ya. Iya, Hari, betul-betul. Oke, siap. Salam kenal. Ya, Boleh kita next lagi nih ke Kak Rasni. Boleh Kak Rasni? Halo, halo. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rasni Amahala dari Yayasan Teman Laut Indonesia yang berada di Alor. Eh, ya, peran saya sekarang sebagai Finance Coordinator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salam kenal Kak Rasni. Next, boleh dari... Aku lihat lagi. Dari Kak Ayu nih. Kak Ayu, halo, halo. Halo Kak Dea dan teman-teman. Hai. Namaku Ayu dari Yayasan Partisipasi Muda. Saat ini masih bantu-bantu yayasan untuk perihal kelola keuangan. Oke, siap. Salam kenal Kak Ayu. Boleh next lagi ke Kak Cynthia. Bisa on mic kah? Kak Cynthia, oke. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Cynthia Karlina dari Selaras Muba Lestari. Eh, saya di sana masih bantu-bantu terkait finance dan administrasi. Oke, siap. Salam kenal Kak Cynthia. Salam kenal semuanya. Oke, next ke Mas Kuntoro boleh kita kenalan sama teman-teman baru juga di sini. Amankah kalau on mic, Mas Kuntoro? Coba kita tunggu sebentar. Oke, kayaknya mungkin belum bisa on mic. Aku izin next dulu ya ke Kak Aziza Aryani. Bisa on mic kah, Kak Aziza? Halo Kak. Halo, halo Kak. Perkenalkan saya Aziza Riani dari Yayasan Indo Relawan. Di Yayasan Indo Relawan sebagai Finance, Administrasi, dan juga Tax. Oke, siap. Salam kenal Kak Aziza. Salam Nah, kenal. next ada Kak Putri, tapi belum mencantumkan ini ya, asal organisasi. Boleh Kak Putri mungkin berkenalan? Ya, selamat siang Kak. Selamat Perkenalkan, maaf ya siang. Kak, belum omkan dulu. Oke, nggak Perkenalkan, apa-apa. nama saya Putri dari Selaras Muba Lestari. Saya sebagai baru mau mencoba sebagai finance, sehingga mau belajar di sini. Terima kasih. Oke, siap. Salam kenal Kak Putri. Salam Semangat ya kenal Kak juga untuk Kak. banyak belajar nih kita di hari ini.
Oke, oke. Nah, oh ya terima kasih juga nih teman-teman. Kita sudah kenalan ya. Mungkin tadi beberapa yang belum bisa on mic, mungkin bisa juga disampaikan perkenalannya via kolom chat ya gitu. Dan ini juga sudah dikirimkan melalui kolom chat virtual background yang teman-teman bisa pakai. Dan bisa disesuaikan juga ya untuk format namanya, yaitu nama lengkap dan asal organisasi, seperti yang sudah dikirimkan di kolom chat ya gitu. Terima kasih banyak. Kita udah kenalan singkat nih gitu ya teman-teman. Dan mungkin juga aku sekalian mau, tadi udah sempet beberapa ada yang nge-spill gitu ya harapannya apa sih gitu. Pengen belajar lebih banyak di hari ini. Dan mungkin teman-teman yang lain juga boleh nih, aku pengen tahu nih harapannya di hari ini gitu ya. Di pelatihan kita di sesi pertama hari ini, harapannya apa nih gitu. Mungkin boleh sharing di kolom chat teman-teman atau bisa juga untuk unmute mikrofonnya untuk menyampaikan nih siapa tahu ternyata sama gitu ya harapannya dan biar Mas Dwi juga tahu nih kira-kira teman-teman harapannya apa sih di hari ini gitu. Mungkin pengen lebih detail tahu tentang apa nih gitu. Boleh banget nih teman-teman di-spill gitu ya. Coba aku mau tanya sama kita coba lihat. Aku mau coba tanya sama Kak Rasni mungkin. Kak Rasni harapannya di hari ini nih, pelatihan kita di hari ini. Apa nih Kak gitu? Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Untuk harapan saya, karena saya juga penyusunan laporan keuangan ini juga masih baru, Kak. Oke. Apalagi di keuangan nirlaba, sesuai dengan ISAK 335. Dan eh, untuk kali ini saya ingin mencari tahu lebih banyak lagi terkait dengan penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba sesuai dengan ISAK 335 itu, prosesnya atau strukturnya dari mana saja, terus apa saja yang harus disiapkan, dan juga mungkin lebih mendalam lah terkait dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 335 ini, Mbak. Oke, siap Kak. Sih. Makasih banyak Kak Rasni. Mungkin teman-teman yang lain juga sama gitu ya. Mulainya dari mana sih? Strukturnya kayak apa? Dan mungkin ya simpelnya mulainya dari mana nih cara simple tipsnya gitu ya. Nanti bakalan dikasih tahu nih sama Mas Dwi. Mungkin satu lagi boleh aku tanya sama, coba aku lihat. Mungkin nah ini kayaknya tadi aku belum sempat menyapa ya. Ada Kak Hartini dari Yayasan Tifa. Halo Kak Hartini, bisa kenalan sebentar sama teman-teman? Halo, selamat Halo, pagi. halo Kak. Maaf saya terlambat join ya. Saya Iya, dari nggak apa-apa. Yayasan Tifa, sebagai finance officer di Yayasan Tifa. Oke, siap. Nah, mungkin untuk harapan di hari ini nih, Kak Hartini gitu ya, dari sesi hari ini kita kan akan belajar tentang ISAK 335 nih. Nah, mungkin harapan dari Kak Hartini apa nih? Atau hal apa yang pengen diketahui lebih dalam tentang ISAK 335 mungkin? Iya, karena saya kebetulan memang di divisi finance ya, dan kami bergerak di organisasi nirlaba. Kayaknya memang menjadi sesuatu yang mutlak untuk saya memahami bagaimana cara pelaporan menurut ISAK 35 sendiri. Karena kan sejauh ini memang sosialisasinya agak kurang ya, gitu. Jadi kita harus aktif untuk mencari informasi secara mandiri sih. Dan menurutku ini bagian dari penting, aku khususnya untuk belajar terkait dengan bagaimana pelaporan kami di TIFA sendiri seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Hartini. Semoga Sama-sama nanti banyak ya Kak. pengetahuan baru gitu ya di hari ini. Dan nanti Oke, juga boleh banget teman-teman amin. saling sharing ya. Kalau punya pengalaman juga di organisasinya seperti apa, boleh banget nanti kita aktif untuk sharing juga nih berbagi pengalaman sama teman-teman yang lain. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita udah tahu nih beberapa harapan yang mungkin juga sama dengan teman-teman yang lain. Dan nanti jika ingin bertanya teman-teman boleh banget ya disiapkan juga pertanyaannya dan nanti disampaikan ke narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, nah tadi kita udah kenalan, aku juga udah tahu beberapa harapan teman-teman. Nah, kita hari ini mau ada kesepakatan belajar dulu nih teman-teman ya untuk kita sepakati bersama di berjalannya sesi kita hari ini. Oke, siap. Semoga udah aman semuanya ya gitu. Nah, oke. Nah, ini aku mau lihat sudah
ramai nih yang join. Mungkin sebelum kita mulai, kita boleh foto bareng dulu nggak nih ya teman-teman ya? Untuk masih lengkap nih, takutnya siang nanti ada yang kendala sinyal, terus jadinya nggak ikut foto bareng nih. Oke, aku sudah lihat, sudah on cam. Oke, oke, mungkin bisa aku bantu hitung ya. Siap. Oke, mungkin gaya pertama. 1, 2, 3. Oke. Gaya kedua. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak, teman-teman. Oke, nah teman-teman, karena tadi kita sudah foto juga, kita sudah sepakati juga ya untuk hari ini kesepakatan belajarnya dan sekaligus waktu-waktunya. Nah, aku langsung aja nih gitu ya, mau kenalin siapa sih hari ini yang akan berbagi pengalamannya sama kita gitu ya, yang bisa teman-teman tanya-tanyain nih gitu tentang ISAK 335 itu siapa? Nah, sudah bergabung juga sama aku nih, ada Mas Dwi Wantoro ya selaku Direktur Fulkra yang akan berbagi sama kita nih teman-teman gitu. Nah, Mas Dwi ini tuh udah lebih dari 15 tahun ya Mas ya. Sudah berpengalaman banget di bidang keuangan, akuntansi dan lain-lain dan sudah banyak bekerja di mana-mana juga nih di bidang keuangan gitu ya, baik di organisasi nirlaba ataupun yang lainnya. Dan saat ini juga fokus gitu ya Mas Dwi aktif sebagai trainer. Terus juga mungkin jadi konsultan keuangan juga gitu ya. Jadi nanti teman-teman boleh banget manfaatkan 2 hari ini untuk tanya-tanya ke Mas Dwi gitu ya. Mungkin tentang kondisi keuangan organisasinya, harus gimana-gimana, pelaporan dan lain-lain boleh banget ditanyain langsung gitu ya ke Mas Dwi. Atau mungkin kalau nanti ternyata butuh arahan lebih detail juga boleh banget ikut sesi coaching ya Mas Dwi ya. Nanti bisa daftar ke admin kami untuk daftar sesi coachingnya seperti itu karena nanti akan dibimbing lagi lebih detail sama Mas Dwi di sesi coaching seperti itu. Nah, kita udah ada Mas Dwi di sini udah semangat juga, excited banget sama teman-teman nih untuk berbagi pengalamannya. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja nih ya Mas Dwi ya untuk sesi pemaparan materi di hari ini. Nanti juga teman-teman bisa didengarkan dulu ya penjelasan dari Mas Dwi. Setelahnya nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi boleh disiapkan ya pertanyaannya. Mungkin udah ada apa namanya siapa pertanyaan nih gitu kan. Udah nyatet dari rumah gitu kan. Nah, nanti boleh banget ditanyakan ke Mas Dwi. Oke, kalau gitu kita bisa langsung mulai aja Mas Dwi. Silakan Mas Dwi. Baik, terima kasih Mbak Dea. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat siang buat teman-teman yang di Indonesia Timur. Apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Baik, ini saya dikasih waktu berapa menit nih Mbak untuk pemaparan? Mungkin boleh maksimal 30 menit kali ya. 30 menit. Baik, terima kasih. Sesuai yang disampaikan tadi bahwa kita di sini akan belajar bersama bagaimana kita membuat menyusun laporan keuangan organisasi nirlaba sesuai dengan ISAK 335. Tapi sebelum kita masuk ke materi bahwa langkah yang pertama ya kita harus tahu dulu dasar hukumnya, kemudian habis setelah tahu dasar hukumnya apa kita harus bikin laporan, kemudian kita nanti akan bagaimana cara mencatat laporan tersebut sesuai dengan regulasi yang ada, kemudian nanti baru kita membuat laporan. Jadi untuk penyusunan laporan ini kita buat menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama hari ini dan lanjutannya besok. Baik, tadi dalam perkenalan disampaikan bahwa ada dari peserta ini ada yang dari sebagai manajer, kemudian ada lagi sebagai admin, sebagai finance, ada yang lagi membantu-membantu. Ya, semoga dengan ikut pelatihan ini teman-teman bisa
tercerahkan bagaimana membuat laporan sesuai dengan ISAK 335. Apakah laporan yang selama ini dibuat oleh organisasi teman-teman semua sudah sesuai atau belum. Nah, baik, langsung saja. Next. Nah, pertama adalah dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa sih? Kita harus bikin laporan. Next. Aturan kewajiban pelaporan keuangan, yaitu yang pertama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Kemudian yang diperbaiki atau diatur lagi dengan undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Pada pasal 52 ayat 2, di mana ikhtisar laporan keuangan yayasan wajib diumumkan dalam surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia dengan syarat memperoleh bantuan sebesar 500 juta atau lebih, atau punya kekayaan sebesar 20 miliar atau lebih. Nah, kalau organisasi teman-teman sudah memenuhi syarat ini, wajib membuat laporan. Ayat 3, laporan keuangan yayasan sebagaimana dimaksud ayat 2 wajib diaudit oleh akuntan publik. Nah, kalau selama ini teman-teman sudah menerima bantuan di atas 50 juta, tetapi belum diaudit, nah, mulai sekarang wajib teman-teman untuk membuat laporan sebagai dasar nanti untuk diaudit. Ayat 5, laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Di mana untuk saat ini organisasi nirlaba itu sesuai dengan ISAK 335 yang akan kita bahas nanti. Kemudian sesuai dengan pasal 38 Undang tahun nomor 17 tahun 2003 tentang organisasi masyarakat, di mana ini dikuatkan dengan Perpu nomor 2 tahun 2009 tentang Ormas, bahwa pasal 38 ayat 1 dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota, Ormas wajib membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai AD dan ART. Ayat 2, dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat, Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala. Next. Nah, di sini kita sampai komponen laporan keuangan sesuai dengan ISAK 335. Di sini kita membuat ada 3 perbandingan, yaitu yang warna merah adalah sesuai dengan PSK 45. Ini yang berlaku sampai tahun 2019. Kemudian PSK 201 atau PSK 1 ini biasa untuk profit. Kemudian yang terakhir adalah yang warna hijau, adalah sesuai dengan ISAK 335 yang berlaku mulai 2025. Nah, kalau dilihat dari format laporannya, laporan utamanya bahwa PSK 45 yang pertama adalah tentang laporan posisi keuangan. Dari sini PSK 45 dan PSK 201 dan ISAK 33 sama, bahwa laporan yang pertama laporan posisi keuangan. Kemudian PSK 5 yang kedua adalah laporan aktivitas. Nah, kalau di PSK 21 atau profit adalah laporan laba rugi komprehensif. Nah, di ISAK 35 namanya laporan penghasilan komprehensif. Karena kan non profit, jadi nggak ada laba rugi, langsung laporan penghasilan komprehensif. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan laporan perubahan ekuitas, tapi di PSK 45 itu tidak ada. Dia langsung ke laporan arus kas. Tapi di PSK 21 dan 335 ada namanya. Kalau di 201 ada laporan perubahan ekuitas atau modal. Kalau di ISAK 335 adalah laporan perubahan aset neto. Kemudian laporan yang berikutnya adalah laporan arus kas, di mana setiap PSK 45, PSK 201 atau ISAK 335 sama ada laporan arus kas. Nah, selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan laporan keuangan ini bisa berupa nanti neraca, kemudian ada juga laporan program atau laporan budget versus aktual. Ada juga mungkin laporan buku bank dan
sebagainya. Next. Yang kedua, kalau yang pertama tadi terkait dasar hukumnya, yang kedua adalah pencatatan sebelum laporan keuangan. Nah, sebelum kita membuat laporan keuangan, kita harus tahu dulu dalam pencatatan kita udah benar atau belum sesuai dengan aturan di organisasi. Kenapa saya sebut dengan organisasi? Karena pencatatan ini kan yang pertama memang sesuai dengan ISA 335. Kemudian yang kedua adalah pencatatan ini terkait dengan pendokumentasian atau kelengkapan bukti. Nanti kelengkapan bukti itu diatur di dalam kalau organisasi teman-teman sudah punya SOP, pasti akan mengacu dari SOP tersebut. Dari pencatatan ini kita bagi menjadi dua, yaitu sesuai dengan jenis dan sifatnya. Pertama adalah terkait dengan penerimaan dan sumber dana ini dibagi menjadi dua, jenis dan sifatnya. Jenisnya, kalau penerimaan itu dibagi menjadi dua, sumbangan dan non-sumbangan. Nah, sumbangan ini bisa dana hibah, kemudian bisa berupa kontribusi atau donasi. Kemudian kalau non-sumbangan ini atau penghasilan, income ini bisa berupa misal kita punya usaha atau punya biasanya nyebutnya fundraising. Nah, itu hasilnya adalah masuk ke penghasilan non-sumbangan. Kemudian sifat sumber dana itu atau penerimaan dibagi menjadi dua, tanpa pembatasan atau dengan pembatasan. Kalau tanpa pembatasan, penggunaannya kita tidak tergantung dari pihak eksternal atau dari pihak donor atau dari pihak mitra. Jadi penggunaan dananya itu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tetapi dengan pembatasan, penggunaan kita diatur oleh ketentuan MOU dengan pihak donor. Nah, ini perbedaannya antara penerimaan dan sumber dana. Berikut kategori penerimaan. Tadi kita udah bahas penerimaan, selanjutnya penerimaan ada di mana? Di laporan kita. Nah, kategori penerimaan untuk laporan itu kita bisa melihat dalam laporan ISA 335 itu ada di laporan penghasilan komprehensif. Nah, ini kita sajikan contohnya, yaitu di sini ada di sisi atas itu ada pendapatan, kemudian pendapatan itu nanti akan dibagi yaitu pendapatan penerimaan dari kegiatan utama, yaitu sumbangan dan non-sumbangan. Yang kedua, penerimaan dari bukan kegiatan utama atau di luar usaha. Nah, di sini kita sebut sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Nah, pendapatan utama itu adalah bisa berupa seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jasa layanan, sumbangan, kemudian bisa juga penghasilan investasi jangka panjang. Kemudian kalau penghasilan komprehensif ini bisa penghasilan atau penerimaan dari jasa giro atau bunga bank, kemudian bisa juga masuk di sini adalah kalau aset neto yang berakhir batasannya atau waktunya, atau aset neto yang berakhir programnya. Yang dimaksud aset neto yang berakhir program atau batas waktunya ini adalah apabila teman-teman itu ada program yang sudah selesai, kemudian sama pihak kita laporkan ke pihak donor bahwa proyek kita atau program kita sudah selesai, MOU dengan donor, dan masih ada sisa dana, kemudian sisa dana tersebut kita sampaikan ke pihak mitra atau donor tersebut, dan dijawab bahwa silahkan sisa dana ini buat organisasi. Nah, ini menjadi penerimaan komprehensif lainnya, yaitu biasanya kalau teman-teman kemarin yang ikut pelatihan terkait dengan COA, itu nanti ada namanya akun aset neto yang berakhir batasannya. Bisa batasannya karena waktu atau karena program. Tuh. Nah, ini yang masuk di penghasilan komprehensif lainnya. Mungkin ini hal yang baru buat teman-teman semua. Berikutnya adalah kategori penerimaan untuk laporan. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa penerimaan itu dibagi menjadi 3. Sumber pendapatan, non-sumbangan, sama penghasilan komprehensif. Sumbangan, ini di sini disampaikan bahwa sumbangan itu menjadi hasil hibah, donasi, atau bantuan, kemudian ada kontribusi, kemudian ada iuran anggota. Nah,
Non sumbangan itu bisa layanan jasa, penyediaan fasilitas, hasil investasi, penjualan produk. Nah, layanan jasa, misal kita ada layanan jasa untuk jadi trainer atau jadi konsultan, di mana itu menjadi nanti masuk ke organisasi, nah itu masuk layanan jasa. Kemudian penyewaan fasilitas itu mungkin kita ada. Sekarang banyak nih organisasi yang punya kantor, tapi karena ada regulasi misal WFH, sehingga kantornya banyak ruang yang kosong. Nah, biasanya sekarang banyak nih teman-teman dari NGO itu memanfaatkan ruang yang kosong ini disewakan, entah itu per hari atau per jam kepada pihak lain. Kemudian hasil investasi, entah itu investasi panjang atau jangka pendek. Kemudian penjualan produk. Misal teman-teman membuat cenderamata atau kaos atau buku, nah itu bisa langsung masuk ke penjualan produk. Kemudian penghasilan komisi lainnya ini adalah aset neto dibebaskan dari pembatasan, kemudian aset neto berakhir batasannya atau penerimaan lainnya. Nah, ini terkait dengan kategori penerimaan untuk laporan. Nah, yang aset neto dibebaskan dari pembatasan ini maksudnya adalah kalau teman-teman itu biasanya ada program yang sudah selesai yang seperti saya sampaikan tuh ada aset neto berakhir pembatasannya. Kemudian pembatasannya ada dibagi menjadi dua, biasanya itu ada pembatasan karena waktu atau program. Nah, kalau waktu memang durasinya sudah selesai, kalau program adalah misal waktunya di MOU itu waktunya belum selesai tapi programnya sudah selesai. Nah, itu sudah dianggap sebagai berakhirnya karena program. Jenis dan alokasi biaya. Yang pertama, penyajian laporan keuangan sesuai dengan ISAK 335 bahwa biaya dibagi menjadi 3. Biaya program, biaya pendanaan, biaya manajemen umum. Nah, di sini mungkin ada kenapa harus dipisah? Ada pertanyaan misal, kenapa biaya itu harus dipisah dibagi menjadi 3? Supaya nanti akan kelihatan kita biaya program itu sebenarnya total ada berapa. Kemudian biaya pendanaan ada berapa. Biaya manajemen. Apa yang dimaksud dengan biaya program? Biaya program adalah biaya yang dikeluarkan oleh kegiatan yang didanai oleh donor atau oleh program. Kemudian biaya pendanaan ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh organisasi untuk pencarian dana. Semisal organisasi ternyata organisasi itu sering mengadakan workshop atau training. Nah, dalam training itu misal ada biaya, kemudian saat training itu diumumkan bahwa itu training berbayar. Nah, itu nanti akan terima berapa, biayanya berapa. Nah, biaya itu masuk ke biaya pendanaan atau biaya untuk yang dikeluarkan organisasi untuk mencari sumber dana lain. Kemudian biaya manajemen umum adalah ini biaya yang dikeluarkan oleh organisasi. Nah, organisasi ini adalah ini biasanya teman-teman nyebutnya biaya sekretariat atau biaya nanti ada biaya itu kan dibagi menjadi 2 dengan pembatasan dan tanpa pembatasan. Nah, biaya manajemen umum ini adalah biaya yang tanpa pembatasan yang memang dikeluarkan untuk operasional organisasi yang tidak ada kaitannya dengan program dan biaya pendanaan. Kemudian konsep penganggaran ini dibagi menjadi 3, yaitu biaya variabel. Biaya program itu adalah masuk ke konsep penganggaran biaya variabel, biaya pendanaan adalah biaya variabel. Kemudian untuk biaya umum masuk biaya tetap. Nah, kalau biaya variabel itu kan biayanya bisa berubah sesuai dengan penggunaannya. Contohnya misal biaya variabel, kalau biaya gaji itu kan bisa berubah sesuai dengan jumlah staf atau biaya kegiatan
Workshop itu tergantung dari jumlah peserta. Pesertanya semakin banyak, maka biayanya semakin besar. Capaian program semakin tinggi. Kalau biaya tetap, ya itu akan biaya yang selalu dikeluarkan oleh organisasi yang sifatnya biasanya bersifat teratur. Biasanya kan yang ditanggung oleh organisasi biasanya kayak biaya sewa kantor, itu kan dalam satu periode kan pasti nggak akan berubah, tetap. Atau biaya listrik itu nggak jauh berbeda. Atau biaya internet itu kan tiap bulan tidak mengalami perubahan. Kemudian dari konsep kesehatan keuangan. Nah, biaya program ini masuk ke biaya langsung, kemudian biaya pendanaan itu biaya langsung, biaya manajemen umum masuk ke biaya tidak langsung. Maksudnya biaya langsung ini kan didefinisikan atau terminologinya ada biaya yang terkait langsung dengan program dan didanai oleh donor. Kemudian kalau ini terkait dengan biaya langsung program. Kalau biaya langsung terkait dengan pendanaan, biaya yang terkait langsung dengan kegiatan usaha, bisnis sosial, dan didanai sendiri. Nah, yang tidak langsung adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan program donor maupun usaha, dan umumnya didanai sendiri. Nah, semoga nanti teman-teman bisa memisahkan antara biaya-biaya tersebut di organisasi teman-teman semua. Nah, berikut adalah kategori biaya untuk pelaporan. Nah, di sini bahwa di laporan penghasilan komprehensif itu di bawah biaya beban itu ada tambahan beban, itu ada di catatan E. Kalau teman-teman lihat di laporan penghasilan ini ada biaya tanpa pembatasan dan biaya dengan pembatasan. Tanpa pembatasan ini adalah biaya organisasi atau biaya yang dikeluarkan oleh organisasi atau sekretariat. Kemudian dengan pembatasan adalah biasa program yang terkait dengan program. Nah, yang terkait dengan program itu masuk ke catatan E, di mana keterangannya ada di sebelah kanannya. Catatan E yang dilingkari warna merah. Nanti di catatan E itu biasanya itu cuma nanti akan dikelompokkan secara sederhana, yang tadinya akunnya banyak itu dibagi cuma menjadi biaya operasional atau gaji, kemudian biasa honor atau profesional, kemudian biaya admin, kemudian biaya depresiasi, biaya lain-lain. Nah, di sini ada di atas tuh kalau yang dilingkari warna kuning putus-putus ini menjelaskan bahwa ini adalah terkait dengan catatan E itu menyakup adalah ada program, di sini ada program ABC, kemudian ada manajemen dan umum, kemudian ada pelaksanaan. Nah, di situ nanti ada totalnya. Dan harusnya laporan itu nanti kalau teman-teman itu sudah diaudit sesuai dengan dasar hukumnya tadi, bahwa kita kalau di atas 500 juta kita wajib untuk diaudit, nanti di laporan audit itu nanti ada lampiran catatan E. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Ya, itu kalau yang di lingkaran biru itu ada dikasih penjelasan bahwa jenis biaya berdasarkan kategorinya. Kategori ini maksudnya berdasarkan dengan akunnya. Kemudian kalau yang dituliskan kelompok biaya berdasarkan sumber dananya. Sumber dananya itu adalah dengan pembatasan atau tanpa pembatasan. Kalau itu program bisa dengan pembatasan, kalau organisasi tanpa pembatasan. Next. Kategori biaya untuk pelaporan. Nah, ini biaya juga sama. Kita bagi menjadi 3 level. Di mana yang kedua ini adalah biaya program atau bersumber dari dana hibah, kemudian pendanaan sumber FR atau dari fundraising, dan manajemen umum atau sumber daya. Nah, ini seperti dengan penerimaan tadi, sama. Kemudian sumber hibah ini dibagi menjadi ada biaya personil, ada biaya profesional, ada biaya pembelian aset. Kalau ada pembelian aset. Kemudian pendanaan bisa biaya perjalanan, biaya bantuan program, biaya publikasi, biaya admin kantor. Manajemen umum itu ada biaya penyusutan, biaya amortisasi, dan biaya
lainnya. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa di program ada biaya pembelian aset, tapi biaya penyusutannya ada di sumber swadaya atau di manajemen umum? Perlu diingat bahwa pembelian aset yang bersumber dari program itu tidak boleh diakui sebagai asetnya milik organisasi, sehingga tidak perlu dibuatkan penyusutan atau amortisasi. Karena kalau di program pembelian aset itu langsung diakui sebagai biaya. Beda kalau dibeli dari dana organisasi, baru kita akui sebagai aset yang akan kita hitung nanti penyusutannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Atau untuk menentukan ini masuk ke aset atau bukan, itu organisasi teman-teman pasti punya kebijakan masing-masing. Misal karena dilihat dari usianya, umur pemakaian, misal kalau di atas 1 tahun, atau dari nilai pembelian. Proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama adalah bahwa proses akuntansi itu dilalui dengan sistem peranggaran, kemudian sistem penerimaan dana, substansi pengeluaran pengadaan barang dan jasa, substansi pengeluaran pengajuan dan pertanggungjawaban uang muka, kemudian ada substansi pengeluaran biaya personil, substansi pengeluaran kas kecil, substansi pengelolaan bank. Nah, ini adalah biaya atau penerimaan yang sering terjadi atau dilakukan di organisasi masing-masing. Contohnya, pasti ada lah pembelian, misal ada penerimaan dana, tadi ada penerimaan hibah. Kemudian ada pengadaan barang dan jasa. Misal kita meng-hire konsultan, trainer, kemudian kita beli barang, nah itu masuk ke barang dan jasa. Ada pengajuan uang muka, ada juga pembayaran personil, ada pembentukan kas kecil atau pengisian kembali kas kecil. Kemudian setelah ada ini ada transaksi tersebut, maka harus ada dokumen utama dan dokumen pendukung. Setelah ada dokumen utama dokumen pendukung, menjadi jurnal harian. Tapi sebelum menjadi jurnal harian, ada proses verifikasi. Verifikasi maksudnya adalah udah ada dokumen utama atau pendukung ini sudah sesuai dengan standar bukti organisasi, sesuai dengan SOP atau belum. Baru setelah menjadi jurnal harian, baru diproses posting atau standar pencatatan, di mana ini menjadi buku besar. Dari buku besar kita baru menjadi laporan neraca percobaan, kemudian setelah percobaan jadi laporan keuangan organisasi, atau kemudian laporan keuangan donor. Nah, laporan ini itu bisa kita bagi menjadi 2, laporan keuangan organisasi atau laporan keuangan donor. Biasanya kalau laporan organisasi itu lengkap itu sesuai dengan yang ISAK 335 tadi. Ada posisi keuangan, ada pengetahuan komprehensif, ada perubahan aset neto, ada arus kas dan catatan lainnya. Tapi kalau laporan keuangan donor, nah, itu biasanya adalah penerimaan, biaya, sisa dana. Sederhananya seperti itu, sama budget versus aktual. Nah, itu nanti kita akan kupas di saat kita pembuatan laporan. Next, proses akuntansi dan pelaporan. Nah, prosesnya adalah dokumen-dokumen itu harus diverifikasi apakah sudah sesuai atau belum. Nah, setelah sesuai baru kita lakukan jurnal harian dengan mencatat. Setelah mencatat, masuk ke buku besar tujuan untuk menggolongkan jenis-jenis transaksi tersebut. Apakah transaksi tersebut itu misal transaksi pembayaran gaji atau pembayaran transport atau pembelian ATK atau sewa kantor atau itu perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu kan bisa dibagi menjadi ada tiket, ada akomodasi, ada per diem, ada transport. Nah, akan digolongkan di buku besar. Makanya biasanya kan ada namanya nomor akun. Kemudian neraca lajur itu untuk mengklasifikasikan. Kemudian ada baru menjadi laporan keuangan. Nah, ini adalah proses dari awal dokumen sehingga sampai terakhir menjadi
laporan. Proses akuntansi yang pertama adalah verifikasi. Dasar penyediaan bukti dan jenis bukti, bahwa bukti itu dibagi menjadi dua, bukti internal dan bukti eksternal. Bukti internal dan eksternal itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu masing-masing bukti keuangan dan bukti non-keuangannya. Bukti eksternal sama, keuangan dan non-keuangan. Kemudian, apa aja yang masuk ke bukti internal adalah bukti yang diterbitkan oleh organisasi untuk menunjukkan adanya tanggung jawab atas terjadinya transaksi. Kemudian biasanya disebut kayak voucher pembayaran, TOR, surat tugas, memo internal, atau yaitu tergantung dari penyebutan di organisasi masing-masing. Itu adalah bukti internal. Nah, bukti eksternal itu bukti yang diterbitkan oleh pihak di luar organisasi yang bertransaksi dengan organisasi untuk menunjukkan terjadinya transaksi. Biasanya disebut bukti eksternal itu ada tagihan invoice, faktur, bill, kemudian bisa juga dokumen bidding, kemudian ada lagi faktur, invoice, bill, bidding, dan itu adalah bukti eksternal. Nah, bukti keuangan, tadi kan bukti ada dua, internal dan eksternal, dibagi menjadi dua lagi, bukti keuangan dan bukti non-keuangan. Nah, maksud bukti keuangan adalah bukti-bukti transaksi yang menyajikan nilai atau jumlah transaksi, pembayaran maupun penerimaan dalam nominal uang. Misalnya voucher bank, di bank keluar, permohonan, dan dana kwitansi, dan lain-lain. Nah, bukti non-keuangan, bukti-bukti transaksi yang mendukung pembayaran maupun penerimaan transaksi keuangan. Misalnya laporan perjalanan, LOR, surat penawaran vendor, memo, surat tugas, bill, dan lain-lain. Jadi, setelah diverifikasi, bukti yang ideal atau yang auditable adalah ada kedua jenis bukti di atas, yaitu harus ada mencakup bukti internal dan bukti eksternal. Jadi kalau kita mengajukan permohonan atau yang didukung oleh dokumen, itu harus ada dua dokumen, yaitu yang dokumen dari internal dan eksternal. Verifikasi berikutnya yaitu bahwa biaya yang atau label cost adalah biaya yang diperbolehkan, adalah prinsip yang secara umum dipakai oleh lembaga donor sebagai dasar kriteria evaluasi anggaran dan realisasi. Nah, kemudian ada residual cost, adalah biaya yang relevan terkait dengan pelaksanaan program, adalah sifat dan jumlah biaya tidak melebihi nilai wajar yang dikeluarkan oleh organisasi secara hati-hati dan bijaksana dalam situasi yang berlaku pada saat keputusan pembiayaan itu dibuat. Nah, ini sesuai dengan standar cost. Misal kalau organisasi punya standar cost, ya harus sesuai dengan standar cost dan budgetnya. Kemudian biaya yang dianggarkan oleh global cost, yaitu biaya yang harus dapat dialokasikan sesuai dengan proporsi yang wajar. Kemudian standar cost, batas biaya maksimal. Nah, ini adalah saling berhubungan, yaitu biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yaitu jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membiayai kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor lain dipenuhi. Yaitu tidak boleh dalam satu pengeluaran untuk kegiatan itu tidak boleh melebihi dari standar cost. Misal contohnya kita sudah buat standar cost bahwa untuk transport itu adalah misal 150.000. Nah, kita tidak boleh dalam satu kegiatan pengeluaran transport itu di atas 150.000. Di bawahnya boleh, tapi di atasnya tidak boleh. Atau untuk biaya pemilihan untuk kegiatan biasanya untuk tiket misal dari Jakarta ke Papua misal, ternyata standar cost-nya itu tiket PP-nya adalah 10 juta, nah, kita tidak boleh di atas 10 juta. Kalau di atas 10 juta karena situasinya, karena itu lagi tinggi,
kadang kan harga tiket tuh kadang naik turun. Nah, kalau pas tinggi ternyata kita tidak dapat dengan harga segitu. Nah, itu harus ada kebijakan dari organisasi. Nah, harus ada memo dari manajer atau dari ketua atau direktur. Nah, itu harus disampaikan, harus ada dilampirkan dengan dokumen-dokumen tersebut yang menyatakan bahwa dia mengasisi atau mengoprov bahwa itu akan melebihi dari standar kosnya. Jurnal harian. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara mencatatnya, atau dalam mencatat itu bisa jurnal harian atau setiap ada transaksi. Kemudian metodenya adalah sistem mencatatnya adalah double entry atau catatan, nanti ada double berarti ada single. Kemudian dasarnya basis mencatatnya adalah actual, cash basis atau modified. Nah, di sini akan kita bahas terkait dengan dasar pencatatan, yaitu berbasis cash basis, accrual basis atau modifikasi. Nah, sebetulnya secara umum adalah bahwa pencatatan itu sesuai dengan basis accrual. Termasuk dalam kalau teman-teman yang sudah melaporkan pajak badan, itu pasti ada pilihan pencatatannya adalah yang disampaikan adalah berbasis accrual. Nah, tetapi pada umumnya yang dipakai oleh teman-teman di organisasi non-profit adalah berbasis cash, yaitu pencatatan dilakukan saat timbul transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas dan bank, walaupun ada transaksi tapi belum terjadi penerimaan maupun pengeluaran kas dan bank, maka tidak ada pencatatan atau pembukuan yang dilakukan. Nah, jadi kemudian kelebihannya adalah saldo kas dan bank menunjukkan sisa dana yang sebenarnya. Dan kekurangannya, laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Kemudian accrual basis pencatatan dilakukan saat timbul transaksi keuangan tanpa melihat apakah transaksi tersebut mempengaruhi kas dan bank maupun tidak. Nah, perbedaannya ada di sini nih. Kemudian kelebihannya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Kekurangannya, saldo kas dan bank tidak menunjukkan sisa dana yang sebenarnya. Nah, biasanya kalau accrual basis ini kan untuk mencatat pembayaran di muka. Nah, biasanya ada pembayaran di muka. Contohnya adalah kayak kita misal pembayaran sewa kantor. Nah, sewa kantor itu kan biasanya nanti akan tiap bulan akan di-adjustment oleh teman-teman sesuai dengan pemakaiannya. Misal kita sewa kantor setahun 120 juta, maka itu akan dibagi 12. Nah, tiap bulan kita akan mengakui biaya itu sesuai dengan berarti 120 dibagi, berarti setiap bulannya kita akan adjustment sebesar 10 juta menjadi biaya. Itu adalah accrual basis. Kemudian yang ketiga adalah basis modifikasi. Pencatatan dilakukan dengan basis kas maupun basis accrual, tetapi setiap akhir periode pelaporan dilakukan penyesuaian atau koreksi terhadap transaksi-transaksi yang seharusnya dilaporkan dalam periode pelaporan tersebut. Kelebihannya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan kejadian sebenarnya, serta saldo kas dan bank juga menunjukkan sisa dana yang sebenarnya. Nah, ini adalah yang sering dipakai oleh teman-teman di non-profit, yaitu basis modifikasi. Nah, kalau accrual itu biasanya non-profit tuh banyak yang pakai basis accrual. Oh, yang profit, maaf, salah. Profit ya, profit itu basis accrual. Kalau non-profit itu awalnya dia teman-teman pakai cash basis, tapi sekarang sudah pakai basis modifikasi. Nah, contohnya teman-teman itu kalau menerima dana hibah itu kan tidak boleh langsung diakui sebagai pendapatan. Nah, ini kan sudah menerapkan basis accrual. Tapi untuk yang lainnya kita pakai basis cash. Makanya kemudian kebanyakan teman-teman non-profit itu pakai basis modifikasi. Yaitu tadi contohnya saat menerima pendapatan itu menerima hibah, kita tidak mengakui sebagai pendapatan, tapi menjadi hibah terima di muka. Nah, setiap periode, nah di sini kalau setiap periode itu kita akan melakukan adjustment pengakuan
pendapatan sesuai dengan jumlah biaya. Kemudian pengelompokan transaksi, nah, ini adalah terkait dengan pengkodingan atau lebih ke COA. Ini adalah kemudian cara mengelompokkannya secara periodik, kemudian periodik itu maksudnya secara bulanan atau tahunan, kemudian media yang digunakan adalah buku besar, neraca lajur, kemudian ada kode akun, kemudian di sini ada media yang melakukan buku besar, neraca, percobaan, atau biasanya teman-teman juga menyebutkan trial balance. Kemudian di sini ada saldo awal buku besar, total mutasi debit dan debit, kemudian ada saldo akhir. Nah, ini adalah struktur untuk pengkodingan. Nah, di mana dalam pengkodingan ini biasanya kita bagi menjadi ada level 6, di mana di masing-masing level itu nanti ada kodenya masing-masing. Di sini ada sebenarnya dibagi dua menjadi sub akun utama sesuai kebutuhan dan akun utama laporan keuangan masuk ke laporan. Nah, 1 dan 1, 2, 3 itu kalau teman-teman lihat di yang paling atas ada level ke. Nah, level ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahwa saya level 1, 2, 3 itu adalah di mana itu ada kode transaksi, ada kode subklasifikasi, dan kode klasifikasi utama. Nah, ini adalah akun utama laporan keuangan masuk ke laporan yang akan kita sajikan dalam laporan. Kemudian untuk level 4, 5, 6 itu adalah kode jenis transaksi, kode detail transaksi, dan kode subtransaksi. Sub akun utama sesuai kebutuhan. Nah, ini adalah akun-akun yang dibutuhkan oleh organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, kenapa laporan utama keuangan kode akunnya tidak sampai ke level 6? Karena kalau sampai ke level 6, nanti kode akunnya pas nanti itu akan panjang, banyak, dan ini kan laporan kita sajikan kepada pihak eksternal, di mana nanti laporan itu kita publish. Nah, biasanya itu akan menggambarkan bahwa laporan kita itu secara detail sekali. Kita jujur melaporkannya dalam artian sampai sub yang terakhir. Nah, ini salah satu celah biasanya sering teman-teman misal ada organisasi yang pernah kena SP2DK atau pernah dipanggil oleh pajak. Kenapa orang pajak bisa tahu laporan kita? Karena kalau kita diaudit, laporan kita itu akan masuk ke data keuangan di Kementerian Keuangan. Nah, di sana teman-teman pajak itu bisa mengakses itu, bisa melihat, misal pengen lihat transaksinya si A, nah akan kelihatan di situ. Nanti akan dicari di situ. Makanya kita cukup untuk laporan utama itu cukup sampai ke level 3. Walaupun level 6 itu adalah sebagai laporan internal yang tidak akan dipublish, tapi laporannya sama nilainya. Cuman kita ambil judul akunnya aja, jumlahnya. Gitu. Bagaimana kita untuk menerbitkan laporan keuangan SAK 335? Di sini bahwa laporan keuangan organisasi sesuai SAK 335 yang mengatur standar laporan keuangan organisasi berorientasi non-laba, laporan keuangan donor. Tidak baku tergantung ketentuan dari donor. Nah, ini ada seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa laporan keuangan itu dibagi menjadi 2, yaitu laporan keuangan organisasi. Sudah jelas kalau laporan keuangan organisasi itu harus mengikuti regulasi yang ada, yaitu ISAK 335. Kalau untuk laporan donor itu kita sesuai dengan kesepakatan dari pihak donor. Nah, prosesnya bagaimana membuat laporan? Yaitu pertama ada dokumen, kemudian dokumen di jurnal sesuai dengan jurnal harian, kemudian masuk ke buku besar, masuk ke neraca lajur, baru menjadi laporan. Ini teman-teman harus ingat nih, bahwa laporan menjadi 2. Yang dimaksud laporan keuangan organisasi adalah laporan konsolidasi yang terdiri dari laporan
lembaga atau manajemen umum. Tadi kan ada biaya sama penerimaan itu kan dibagi menjadi 3, yaitu biaya program, biaya manajemen umum, sama biaya satu lagi adalah untuk pengadaan atau biasanya untuk itu pencarian sumber dana. Nah, itu makanya laporan organisasi nanti mencakup ke tiga-tiganya itu. Laporan keuangan unit, nah ini kita ngomongin masalah terkait dengan laporan donor, di mana di sini laporan donor itu terdiri dari laporan pendukung, laporan keuangan, kemudian next terus Mbak, ya, lagi, terus kita tampilkan semua, ya, baik. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa laporan keuangan unit, nah, kita biasanya adalah masing-masing ada laporan donor, ada laporan proyek, atau laporan financing, atau laporan pendukung. Jadi, di sini ada laporan pendukung, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan proyek donor, nah donor di situ kita sebut misal donor A sampai Z, yaitu dokumen yang dibutuhkan ada jurnal harian, ada buku besar, ada buku bank, ada buku uang muka, ada hutang, ada penerimaan, ada biaya. Kemudian ada lagi adalah itu konsolidasi bank. Kemudian untuk laporan keuangannya adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana proyek. Biasanya disingkat LPPD. Kemudian ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Kemudian ada lagi laporan saldo dana proyek. Nah, biasanya disingkat LSD. Nah, biasanya laporan proyek itu cuma ada 3. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana, laporan realisasi anggaran dan varian, kemudian ada laporan saldo dana proyek. Kemudian laporan proyek dana internal ini laporan pendukungnya ada jurnal harian, sama ada kas, ada uang muka, ada hutang, ada penerimaan, dan detail biaya. Sama untuk laporan pendukungnya. Kemudian laporan keuangannya adalah sama dengan laporan proyek donor. Nah, kemudian untuk laporan keuangan usaha atau fundraising ini ada tambahan, yaitu adanya buku penerimaan atau penjualan, ada buku stok inventory, ada detail biaya. Jadi ada penambahan penerimaan penjualan, stok inventory. Nah, ini kalau kita untuk fundraising dalam punya unit usaha. Nah, untuk jenis laporannya ini adalah sama, tapi ada satu lagi tambahnya adalah laporan saldo dana unit usaha dan laporan posisi keuangan. Nah, dari ketiga ini akan kita gabungkan menjadi laporan organisasi sesuai dengan ISAK 335, yaitu jadi laporan pendukungnya kita gabung menjadi satu, yaitu kalau laporan organisasi sesuai dengan ISAK 335 itu pendukungnya adalah sama jurnal harian, ada buku kas, ada buku bank, ada uang muka, ada buku hutang, ada piutang, ada penerimaan penjualan, buku stok, buku besar, dan rekonsiliasi bank. Baru laporan keuangannya adalah sesuai dengan ISAK 335 adalah laporan penerimaan dan pengeluaran proyek dan unit usaha. Kemudian ada laporan realisasi anggaran dan varian, kemudian ada laporan saldo dana proyek dan unit usaha. Kemudian yang terakhir laporan keuangan pokok, yaitu sesuai dengan ISAK 35. Nah, pokoknya apa? Ini terdiri dari 4. Laporan pokok ISAK 35 itu ya posisi keuangan, kemudian penghasilan komprehensif, perubahan hasil neto, dan arus kas. Wah, udah selesai nih. Nah, berikutnya kita sudah menyiapkan studi kasus terkait dengan kelengkapan bukti, di mana kita buat studi kasus ini, kita mau melihat bagaimana apakah selama ini yang dilakukan oleh teman-teman itu
kelengkapan buktinya sudah mencakup kelengkapan bukti secara internal dan kelengkapan bukti secara eksternal. Nah, tadi kan sudah dibahas di slide sebelumnya ada kelengkapan terkait dengan kelengkapan bukti. Nah, silahkan untuk kelengkapan bukti ini, jadi kita bagi berapa ini, Mbak? Kita nanti akan bagi jadi 3 kelompok. Ya, Nah, cuma sebelumnya kita mau ada ini dulu nih Mas. Tadi kan udah lumayan banyak ya materinya. Ah. Nah, kita mungkin mau ada sedikit ice breaking dulu nih biar teman-teman semangat lagi gitu ya. Jadi kita akan ada ice breaking sebentar sebelum nanti kita lanjut untuk sesi studi kasusnya gitu, sesi diskusi gitu. Nah, untuk hari ini ice breakingnya kita akan dipandu sama Kak Deva nih yang udah nyiapin ice breaking hari ini biar kita nggak ngantuk nih karena udah jam 11 gitu ya, takutnya udah pada mulai ngantuk atau lapar mungkin. Nah, kita bisa ice breaking dulu nih sebentar bareng sama Kak Deva gitu. Kak Deva udah ready kah? Halo Kak Dea, suaraku Oke, jelas ya? hai. Aman-aman jelas. Oke, terima kasih Kak Dea. Nah, sebelum kita mulai studi kasus nih, aku mau ngajak teman-teman buat tepuk semangat dulu ya, supaya makin Oke, semangat gimana tuh ketika Kak? nanti studi kasus. Nah, tepuk semangatnya itu tepuk semangat ding dung dang. Ding dung dang. Iya, ini aku sengaja sih pakainya ding dung dang supaya agak susah dikit ya. Kan kalau lebih Oke. muda itu dang ding dung gitu. Oh, Nah, oke. eh, tepuknya tuh kayak gini, tepuk semangat. Oke, 3 Kok aku kali. lupa? Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang. Semangat. Oke. Gitu. Sudah bisa Ingat dipahami? nggak nih teman-teman nih? Oke, kalau gitu boleh dong Mungkin boleh unmute diulang lagi mikrofonnya juga nih teman-teman. teman-teman nih biar rame ya. Iya, yuk Boleh-boleh biar kita dinyalakan semangat. mikrofonnya. Tadi gimana Kak? Boleh diulang Kak? Ini tepuk semangat, ding ding ding, Ding ding ding. dung dung dung, Ding dong. tepuk lagi, terus dang dang dang, Dang dang dang. ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, semangat. Semangat. Oh, oke oke oke. Arahnya dari Sudah pada kanan kiri hafal? atau bebas Kak? Boleh dari kanan dulu ke tengah ke Oke. kiri. Oke, siap. Oke, kita mulai ya, bareng-bareng ya Kak Dea ya. Boleh, Satu, boleh. Yuk, yuk, dua, yuk. tiga. Tepuk semangat, Ding, ding ding, ding ding, 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 ding. dung Dung, dung dung, dung, dung. dang Dang, dang dang, dang, dang. ding Ding, ding ding, ding, ding. Dung, dung dung, dung dung. dung, Dang, dang dang, dang dang. dang, Semangat. semangat. Yeay. Satu kali lagi ya. Sekali lagi. Boleh, 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 boleh. Oke, Udah. satu, dua, tiga. Tepuk semangat, Semangat. ding Ding, ding ding, 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 ding. Dung, dung dung, dung dung. dung, Dang, dang dang, dang dang. dang, ding ding Ding, 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 ding. dung dung Dung, 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 dung. Dang, dang dang, dang, dang. semangat. Semangat. Yeay. Itu saja Mantap, Kak mantap. Dea. Terima kasih banyak Kak Deva. Kita udah ding 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 dung 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 dang dang dang. Semoga teman-teman udah semangat lagi nih. Tadi mungkin udah dapat materi banyak banget dan nanti juga kita akan diskusi biar semangat lagi, biar fresh lagi gitu ya, nggak tegang dan ngantuk dan lapar. Tadi kita udah ice breaking. Terima kasih banyak Kak Deva. Aku udah lihat ada senyum-senyum dari teman-teman lagi nih. Tadi serius-serius banget wajahnya. Sekarang sudah sumringah lagi gitu ya. Nah, tadi seperti yang Mas Dwi sampaikan, kita akan masuk ke sesi studi kasus gitu ya teman-teman. Waktunya berapa lama nih Mas Dwi untuk diskusinya? Ya,
Paling 10 menit ya. 10 menit, 10 menit. oke. Jadi nanti Cukup ya? semoga cukup ya, atau mungkin maksimal di 15 menit kali ya nanti diskusinya. Jadi teman-teman akan dibagi menjadi 3 breakout room, nanti akan ditemani juga ya sama teman-teman dari Lingkar Madani di tiap roomnya. Nanti Mas Dwi juga akan muter gitu ya ke tiap room, akan coba lihat-lihat proses diskusi dari teman-teman semuanya. Nah, waktunya tadi di 15 menit gitu ya teman-teman untuk apa namanya? Diskusinya. Nah, nanti akan di-share juga di kolom chat dan di WhatsApp grup ya terkait studi kasusnya. Betul yang ini, Mas Dwi? Iya, betul. Oke, nah yang ini akan di-share juga nanti detailsnya ya teman-teman bisa dilihat di WhatsApp grup dan di kolom chat mungkin boleh dibantu ya untuk di-share. Nah, nanti di apa namanya di tiap room teman-teman silakan diskusikan sesuai dengan instruksi di lembar kerjanya ini gitu ya. Lembaran ini yang akan di-share nanti. Nah, nanti akan dipresentasikan juga kah Mas Dwi? Iya, nanti ada perwakilan dari masing-masing. Oke, ada perwakilan. Boleh ditunjuk ya salah satu dari perwakilan kelompok untuk menjadi juru bicara gitu ya, mempresentasikan hasil diskusinya seperti itu. Nah, mungkin nanti akan dibantu, mungkin boleh di-share dulu kah untuk lembar kerjanya ini, atau teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan perihal sesi diskusinya? Mungkin saya jelaskan. Iya, boleh Ya. Mas. Untuk studi kasus ini, teman-teman tidak usah ini melihat angkanya atau berapa. Jadi nanti itu kan di bawah itu kan ada pertanyaan. Coba geser ke bawah untuk studi kasusnya di halaman terakhir. Nah, ini di sini kan ada tugas kelompoknya adalah dari transaksi di atas itu kita bagi menjadi sebetulnya ada 4 nih. Karena nanti kita roomnya ada berapa ya? 3. 3. Berarti yang dikerjakan adalah nanti 1, 2, dan 3 aja, yaitu teman-teman cukup nanti sesuai dengan template jawabannya itu teman-teman akan mengisi dari transaksi misal nomor 10, nomor 1 ini adalah terkait dengan transaksi uang muka nomor 10 dan 16. Nah, dari transaksi uang muka ini silahkan teman-teman nanti untuk menuliskan bukti apa aja yang dibutuhkan sama yang digolongkan lagi menjadi bukti internal dan eksternal, dibagi lagi. Yang masuk internal itu keuangan dan non keuangan, eksternal juga sama sesuai dengan template-nya. Silahkan teman-teman untuk memisah itu. Jadi nanti teman-teman silahkan memasukkan masing-masing bukti-bukti yang dibutuhkan itu ke template yang ada. Ya, silahkan kalau ada. Oke, nah ini udah dikirimkan juga ya di kolom chat. Jadi yang docs-nya itu ini lembar apa namanya penjelasan tugasnya, lalu yang file Excel-nya itu lembar tadi ya untuk menjawab dari apa namanya ketentuan yang sudah diberikan gitu teman-teman. Jadi bisa di-download dulu, nanti bisa di-save ya ke laptop masing-masing. Nanti ketika diskusi juga mungkin ada salah satu yang bisa bantu untuk share screen dan bisa ngisi bareng-bareng nih gitu ya, diskusi bareng-bareng di breakout room-nya gitu. Tadi waktunya 10 sampai 15 menit ya untuk sesi diskusinya, dan nanti silakan ditunjuk satu orang untuk menjadi juru bicara nih mempresentasikan hasil diskusinya seperti itu. Semoga sudah apa namanya bisa dipahami semua. Nanti juga Mas Dwi akan muter ya ke tiap room. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya atau masih bingung boleh banget ditanyakan ketika di breakout room ya. Seperti itu teman-teman. Apakah breakout roomnya sudah ready? 3 breakout room ya. Kita akan dibagi menjadi 3 breakout room. Oke, nah sudah dibagi ya menjadi 3 breakout room. Teman-teman kita bisa langsung move ke breakout room masing-masing ya. Jadi nanti bisa langsung berdiskusi di breakout room. Terima kasih, silakan join ya. Oke, udah balik semua ya ke main room. Tadi aku lihat diskusinya seru-seru banget, tapi mohon maaf teman-teman Soalnya masih jadinya di-mute harus kah suaranya? di stop nih karena waktu kita juga terbatas gitu ya. Nah, nanti mungkin di sesi presentasi ini bisa saling sharing gitu ya. Teman-teman juga boleh banget ngasih masukan
ke teman-teman dari kelompok lain mungkin kayaknya kurang tepat nih atau apa itu boleh banget gitu ya. Nah, tadi juga sudah dibagi kelompok ya. Ada kelompok kentang, wortel, dan buncis gitu. Nah, biar berurut mungkin ya Mas Dwi, Ya. kita bisa mulai dulu dari kelompok kentang nih yang mengerjakan soal nomor 1 ya. Mungkin boleh perwakilannya kelompok kentang, siapa yang akan present? Waktunya mungkin maksimal berapa Mas? Presentasi 5 menit? 5 menit ya. 5 menit, oke. Sambil gini Mbak, jadi nanti presentasi masing kelompok presentasi satu, kelompok lain boleh langsung mengomentari kalau ada dokumen yang kurang atau salah. Jadi di sini kita evaluasi bareng-bareng. Jadi kalau udah betul, kalau ada yang kurang, silahkan teman-teman untuk menambahkan. Untuk yang kelompok lainnya. Nanti begitu juga gantian. Kita saling mengevaluasi. Mungkin ini transaksi ini kan sering terjadi di teman-teman organisasi teman masing-masing. Tapi kan saya tidak bisa, oh harus ada ini. Karena kan itu kembali lagi ke organisasi masing-masing terkait dengan kelengkapan dokumennya sesuai dengan SOP-nya masing-masing. Silahkan. Oke, nah boleh nih kelompok 1 tadi ada Kak Hari, Kak Kuntoro, Kak Rasni, Kak Risma, sama Kak Lasmi yang mengerjakan soal nomor 1. Perwakilannya boleh untuk mempresentasikan ya. Dipersilakan. Pak Kuntoro mungkin ya tadi karena Kelompok kentang. yang organisasinya cukup kompleks nih, banyak masukan Oke, juga dari tadi. Kak Hari nih sepertinya. Oh, enggak, Pak Kuntoro aja yang ini. Saya bantu share screen aja. Oke, tolong di-share Mas Hari. Boleh, boleh, Pak. Siap. Kami dari kelompok kentang. Ini saya Udah coba dengar suaranya share kah? juga. Siap. Kalau bisa didengar? Bisa didengar suara saya? Oke, sudah. Bisa, Pak. Siap. Oke. Oke. Kita baca dari soalnya dulu kali ya, Pak. Ya, soal studi kasus. Pertama adalah transaksi uang muka nomor 10 dan pertanggungjawaban uang muka nomor 16 di atas agar dibuatkan standar kelengkapan bukti transaksinya. Nah, transaksi nomor 10 itu adalah transaksi tanggal 14 November 2024. Tim proyek akan mengadakan kegiatan pelatihan pemetaan partisipatif di Desa Jaya pada 18 November 2024. Nah, Saudara Andri sebagai staf proyek mengajukan uang muka kegiatan sebesar 12.850.000 dengan rincian tertulis di layar. Nah, dokumen yang diperlukan menurut kami kelompok kentang untuk bukti internal dari sisi keuangannya itu kami membutuhkan procurement request form untuk semua transaksi yang dibeli, ya baik itu sewa mobil, ATK, kemudian sewa ruangan, konsumsi, akomodasi, dan honor, serta sewa yang lain. Kemudian ada quotation dari vendor bila transaksinya itu di atas jumlah thresholdnya dari masing-masing lembaga, quotation. Kemudian juga ada bidding review form. Kemudian ada purchase order untuk semua pembelian dan ada form pengajuan uang muka yang sudah ditandatangani oleh pihak yang mempunyai otoritas. Kemudian approval atasan juga terkait dengan form tersebut. Biasanya kalau di saya itu juga ada namanya form untuk payment voucher kalau di saya sebelum itu ditransfer dia ada payment voucher baru kemudian ada bukti transfer. Nah itu dari keuangannya, non keuangannya itu adalah tor kegiatannya. Biasanya orang yang menyiapkan tor kegiatan ini adalah orang program, ya. Nah itu bukti-bukti internal yang kita keep di lembaga. Nah sedangkan bukti eksternal itu adalah bukti yang kami dapat dari pihak luar, yaitu quotation dari vendor. Nah, kemudian PO juga kami masukkan sebagai bukti eksternal karena PO ini biasanya kami kirim ke vendor yang terpilih untuk
sebagai apa namanya filenya mereka juga bahwa kita membeli apa barang dan jasa dari dia dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu. Saya rasa untuk yang uang muka cukup itu. Terus kemudian untuk laporan pertanggungjawaban nomor 16, Mas. Oke. Mungkin ini Ini dulu Pak, ada laporan. boleh nggak kita bahas dulu Sorry, yang uang muka? oh boleh, siap, 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 Ya, siap, Pak. yang uang muka ini Mungkin menurut teman-teman udah sesuai atau belum? Atau ada yang salah kamar atau ada yang mau nambahin? Kalau ada nggak? Kalau nggak, saya mau tanya nih Pak, bidding review ini siap. siapa yang mengeluarkan Pak? Bidding ini biasanya kalau masih ini procurement, staff procurement, Pak. Nah, ini kan orang di luar keuangan kan Pak? Ya, tapi ada orang keuangan juga yang terlibat biasanya, Pak, di Iya, bidding form betul. juga. Tapi bidding ini kan dikeluarkan oleh luar keuangan. Berarti ini Betul, bisa non masuk di keuangan. non keuangan Pak, di internal tapi non keuangan. Non keuangan. Oke, Iya, siap. itu. Jadi kan yang nyiapkan kan bukan orang keuangan. Orang keuangan kan biasanya cuma form-form keuangan kan Pak? Ya, Betul tuh. Jadi yang selain form keuangan itu harusnya itu kayak PO, purchase order ya, untuk akomodasi. ya, Nah, kalau organisasi itu udah ada divisi yang untuk PO order, misal biasanya kan ada tuh yang bagian sekretariat atau apa. Tapi ya kita kembali lagi kan ini ada idealnya aja ya Pak, kita bahas idealnya itu PO itu bisa dia masuk ke non keuangan itu Pak. Teman-teman ya. boleh menyanggah PO karena biasanya di sini tim admin juga, tim admin yang ngeluarin. ya admin itu kan admin keuangan atau admin sekretariat Pak atau admin program. Bisa admin, bisa admin keuangan sih, Pak. Tergantung dari lembaga sih, seberapa besar Betul, dia. Kalau dia biasanya dia betul. suka satu admin untuk semua. Palu gada ya Pak. Ya, itu bisa karena PO order itu bukan bagian dari keuangan tuh Pak, idealnya. Oke, nah kelompok satu udah sampai 11.55 Dan nih. procurement Ya, itu semua dikeluarkan oleh non keuangan, Mas. Ya, ya. sampai Jadi PO, ya sampai PO itu semua dikeluarkan oleh. Jadi bisa saya tambahkan di sini, Mas, dokumen non keuangan itu berarti uh, mulai dari procurement request form itu sampai dengan PO itu dikeluarkan oleh selain keuangan ya, tapi itu iya betul, internal. betul. Oke, Jadi nanti ada juga yang bukti eksternal kan kayak itu kan dari review bidding Pak. Bidding itu kan berarti dari eksternal dan itu bentuknya kan bukan menunjukkan nilai nominal. Harusnya kan ada ya, bidding tapi segala dia macam karena ada nilai nominal, iya tetap ada nilai nominal sih, Pak. ya, tapi itu kan tidak menunjukkan dalam bukan nominal tuh maksudnya gini Pak, bukan invoice, bukan faktur Oh atau ya, apa kan ya. betul, Itu jadi bidding betul. itu masuk eksternal tapi non keuangan. Non keuangan. Ya, Oke. Oke, oke nah Pak. kelompok satu Berarti waktunya biddingnya sudah masuknya ke itu, habis. Mas. Oh, udah ya, Iya, bidding. quotation Ya, ya. betul. Iya, Betul, bidding. Jadi, ya. sebetulnya jadi teman-teman kan sebenarnya udah sering melakukan ini, tapi kan kita agar tahu nih supaya bisa membedakan non keuangan dan keuangan. Ya, Mbak Dia, ya. Oke, nah ini sebenarnya kelompok satu sudah waktunya sudah habis ya. Nanti mungkin kita di akhir ya Mas Dwi mungkin boleh kasih masukan untuk semua Boleh. kelompok. Kita next dulu ya Oke. kelompok 2, kelompok wortel. Terima kasih banyak untuk kelompok kentang. Kita beri aplaus dulu teman-teman. Kita move dulu ya ke kelompok wortel. Kelompok 2, mungkin boleh perwakilannya. Tadi kelompok 2 itu ada Kak Aziza, Kak Dwi, Kak Tia, Kak Ruli, sama Kak Putri nih gitu. Nah, mungkin boleh perwakilannya siapa yang akan menjelaskan waktunya 5 menit ya untuk menjelaskan poin-poin hasil diskusinya. Boleh kelompok 2, kelompok wortel nih tadi. Aku juga lihat seru banget diskusinya. Boleh perwakilannya siapa? Paling aku yang share screen, kemudian dari Ibu Dwi kali ya. Kak Ruli aja mungkin. Ya, Kak Ruli. Oke, Ya, aku share bareng-bareng screen boleh yang. bareng-bareng.
Saling melengkapi aja Silakan, kita ya, silakan. Kak Ruli. Oke, ya boleh ini sudah di share screen, mungkin boleh di zoom sedikit kali ya. Oh ya udah, oke oke siap, sudah aman. Sil- Silakan boleh kelompok wortel. Ini dapat soal nomor 2 ya, yang bagian transaksi kas nomor 4, 9, 11, 13, 15, dan 18. Mungkin bisa disampaikan hasil diskusinya. Silakan boleh siapa aja. Oke, Oh, karena Kak Ruli tidak bisa, saya coba presentasikan ya. boleh, boleh, boleh. Oke, untuk yang soal nomor 4, tanggal 30 Oktober 2024, perkumpulan melakukan penarikan dana dari bank untuk pembentukan kas kecil atau petty cash proyek sebagai saldo awal 3 juta transaksi melalui bank. Di sini tadi dari hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa untuk yang untuk pengajuan petty cash ini bukti-bukti keuangan yang dibutuhkan adalah satu adalah payment request atau untuk pengajuan untuk permohonan pengajuan petty cash itu masuk di bukti internal keuangan, itu dikirim melalui email, kemudian ada approval dari dua pihak yaitu manajer keuangan dan direktur. Terus setelah itu setelah di approval oleh dua pihak tersebut dilakukan pembayaran untuk petty cash kepada pemegang petty cash dengan memberikan bukti transfer itu masuk di internal di keuangan bukti internal, kemudian dibuatkan tanda terima petty cash yang ditandatangani oleh penerima petty cash itu masuk di bukti keuangan. Itu untuk yang nomor 4. Untuk yang nomor 9, tanggal 12 November bagian admin melakukan pembelian ATK sebesar 325.000 dan transport untuk pembelian ATK 25.000 dari kas kecil. Oh, kas kecil. Oke. Di sini yang pertama adalah klaim pengajuan expense claim untuk ATK itu masuk di untuk yang internal di bagian keuangan. Sorry. Kemudian terjadi pembelian itu ada nota, invoice ATK nota dan invoice ATK itu diterbitkan oleh pihak eksternal, tapi tetap bagian keuangan, masuk di bagian keuangan. Kemudian nota dan invoice ATK tersebut diajukan ke pemegang petty cash. Kemudian dari pemegang petty cash itu memberikan bukti transfer pembayaran. Setelah terjadi pembayaran diberikan bukti transfer kepada yang pengaju klaim. Kemudian ini apa tadi Kak yang bawain tadi? Nomor selanjutnya belum menjawab. Oh, belum ya? Baru Mm-mm. itu ya? Baru itu Kak yang sempat kami selesaikan terkait dengan studi kasus ini. Oke, nggak apa-apa. Kita beri applause dulu Masukannya. teman-teman untuk kelompok wortel. Mungkin Mas Dwi ada masukan dulu atau teman-teman yang lain ada tanggapan kah gitu ya untuk kelompok wortel? Silakan teman-teman dulu. Ada nggak? Boleh nih dari kelompok kentang, dari kelompok buncis. Boleh nih kasih masukan mungkin ke teman-teman dari kelompok wortel. Atau dari Mas Dwi juga boleh nih Mas. Ada nggak? Kalau tidak ada, saya akan menanggapi terkait dengan apa yang dipaparkan oleh teman-teman kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu buncis ya? Wortel. Wortel, kelompok wortel. Bahwa kalau melihat dari hasil ini, teman-teman itu menyampaikan tentang proses ya. Proses untuk dalam melakukan transaksi. Bukan menyampaikan bukti yang dibutuhkan. Nah, contohnya adalah keuangan ini melakukan pembayaran. Nah, melakukan pembayaran ini apa sih yang dibutuhkan buktinya? Bukan mungkin berikan bukti transfer, kemudian tanda terima, klaim pengajuan, nah, kirim email. Jadi yang ini harusnya cuman misal non keuangan ini disebut approvalnya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk memo atau surat keterangan atau ya terkait dengan apalah memo untuk pembentukan petty cash. Nah, ini kan email approval. Kemudian
Ada lagi, ada bukti transfer. Bukti transfer itu dari bentuk uangan, tapi kan yang bukti transfer kan dari bank ya, yang buat bank. Bank itu berarti dari pihak eksternal, tapi bentuknya keuangan. Dari sini kan eh, kemudian ada nota invoice. Nah, invoice ini kan yang membuat kan dari pihak eksternal. Nah, jadi di sini masih ada beberapa bukti yang masih salah kamar. Jadi ini ya gini, teman-teman, kalau itu eh, untuk nanti ya kita jelaskan aja, Pak. Lebih jelasnya nanti apa yang membedakan bukti internal dan eksternal terkait dengan keuangan dan non keuangan. Betul. Mungkin setelah kelompok terakhir ya. Ya, oke, siap. Makasih banyak Mas Dwi untuk masukan, nanti akan dijelaskan lebih detail gitu ya. Nah, kita lanjut dulu ke kelompok buncis. Ini kelompok yang mengerjakan soal nomor 3 ya. Nah, kelompok buncis ini tadi ada Kak Cynthia, Kak Hartini, Kak Michelle, sama Kak Ayu. Nah, boleh nih perwakilannya untuk mempresentasikan ya hasil diskusinya seperti itu. Silakan kelompok buncis. Oke, Kak Dea, teman-teman, aku izin share screen ya. Nanti mungkin teman yang ada di kelompok buncis, silakan dibantu untuk penjelasannya. Ya, nggak apa-apa, nanti aku bantu, Kak. Oke, oke. Gimana ini? Oke. Tadi tuh mohon maaf kita juga belum selesai sih, kelamaan bacanya. Gitu. Oke, dari kelompok buncis itu ada tugas untuk poin di nomor 7 dengan nomor 12 gitu tadi itu. Cuma kita memang belum selesai semua. Oke, untuk nomor 7 sendiri, ini dokumen apa saja yang dibutuhkan? Boleh ke bawahnya, Kak. Oke, jadi yang kami pahami tadi itu terkait dengan bukti internal dan eksternal untuk keuangan dan non-keuangan adalah pada saat bukti internal itu dikeluarkan, mempunyai nilai uang, itu kita menganggap itu adalah bukti keuangan gitu. Jadi pada saat tanggal 7 ini dari soalnya ini kan disebutkan bahwa ada tanggal 5 November perkumpulan membayarkan sewa kantor sebesar 24 juta kepada Bapak Aji Iskandar sebagai pemilik rumah melalui transfer bank dan ada biaya banknya sebesar 7.500. Kemudian staf keuangan telah melakukan analisis bidding dari 3 pemilik rumah atas nama Bapak Ajis, Bapak Abdon dan juga Ibu Andini. Dan dari hasil keputusan tersebut dipilih rumah atas nama Bapak Ajis. Nah, dari soal tersebut kami memberikan jawaban bahwa untuk bukti keuangan yang diterbitkan dari internal adalah bukti transfer kita ke bank beserta dengan biaya banknya dan itu biasanya ada di dalam slip transfer. Kemudian untuk non keuangan sendiri itu melalui form bidding karena form bidding ini diterbitkan oleh tiga tim procurement gitu yang menganalisis yang melakukan analisisnya. Nah, kemudian dari pihak eksternal ini sebelum dilakukan proses form bidding pasti kan ada dokumen penawarannya dan itu pasti ada dokumen-dokumen yang terkait nilai dan nominalnya. Dari penawaran tersebut terbit form bidding. Kemudian bukti internal berikutnya yang dibutuhkan adalah surat perjanjiannya. Nah, itu kami berasumsi itu dikeluarkan oleh keuangan karena ada nilai uang di dalam kontraknya sendiri. Kemudian ada juga bukti pemotongan pajaknya karena ini terkait dengan sewa. Nah, untuk dari pihak eksternal kita akan mendapatkan invoice dan juga kelengkapan dokumen berupa identitas baik KTP ataupun NIK dan NPWP. Kenapa NPWP dibutuhkan? Karena terkait dengan pemotongan pajak. Seperti itu. Nah, untuk soal nomor 12 itu koordinator melakukan permintaan pembelian mesin giling. Nah, ini karena baru permintaan, jadi untuk dokumen yang dibutuhkan itu setelah itu sama dengan yang tadi bukti transfer setelah ada pembayaran. Tapi untuk permintaan dari non keuangan kita butuh form bidding dan juga analisis produk juga kebutuhannya lebih ke spesifikasi barangnya yang dibutuhkan apa saja. Nah, itu ada dalam penawaran dari
pihak eksternal. Nah, itu menjadi dokumen yang non internal atau dari luar, quotation-nya. Kemudian kita juga butuh kelengkapan dokumen untuk NPWP dan KTP untuk pemotongan pajak pada saat nanti sudah berkontrak. Ini yang lupa kita bikin kontrak sih untuk atau bukan kontrak, purchase order, sorry. Ini yang belum kita tuliskan tadi, PO-nya untuk pengadaan mesin. Nah, baru sampai situ aja sih, Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak. Kita kasih aplaus dulu teman-teman buat kelompok buncis. Nah, senang banget teman-teman semuanya sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk berdiskusi dan juga mengerjakan studi kasusnya bareng-bareng nih sama teman kelompoknya. Nah, tadi mungkin ada beberapa masukan ya atau ada yang mau disampaikan lagi nih sama Mas Dwi gitu ya. Mungkin overview dari hasil diskusi teman-teman semuanya nih 3 kelompok yang sudah berusaha dengan baik ya menyelesaikan dan berdiskusi terkait studi kasusnya. Mungkin boleh Mas Dwi disampaikan dulu nih kira-kira apa poin-poin yang perlu teman-teman lebih perhatikan gitu kali ya. Baik, eh, dari hasil studi kasus ini ada beberapa catatan dari saya bahwa ini adalah transaksi yang sering dilakukan oleh teman-teman, di mana bahwa eh, bukti yang ideal dan auditable adalah bukti yang ada kedua jenis dari bukti tersebut, yaitu akan memenuhi bukti internal dan bukti eksternal. Harus ada dua ini, ada bukti internal atau eksternal. Sekecil-kecilnya transaksi, misal untuk transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran itu kan nanti eh, ada form sama ada bukti transfer misal. Form kan dari internal, bukti transfer kan dari eksternal. Nah, kenapa dari eksternal? Karena yang menerbitkan bukti transfer ini kan yang menerbitkan itu kan dari pihak luar. Tapi ini masuk eksternal tapi keuangan. Karena dia adalah mencantumkan nilai. Tuh. Beda dengan kalau eksternal yang kayak bidding itu kan beda. Itu bidding itu kan dokumen yang baru untuk persyaratan. Tapi kan nanti yang eksternal yang bentuknya yang laporan keuangan, yang bukti keuangan adalah kayak invoice atau kwitansi yang diterbitkan oleh pihak eksternal. Nah itu nanti masuk yang jadi intinya dari teman-teman tadi masih teman-teman untuk membedakan adalah apa yang dimaksud internal sama eksternal, yaitu bahwa kalau bukti itu diterbitkan oleh organisasi itu masuk internal, kalau dari luar organisasi masuk eksternal. Nah, baru kita pisahkan lagi. Yang internal itu yang dikeluarkan atau yang diterbitkan oleh keuangan atau dari luar keuangan. Contohnya, form-form keuangan itu pasti yang menerbitkanlah keuangan, itu menjadi bukti keuangan. Nah, pendukungnya adalah misal ada TOR, ada SPK, kemudian ada surat tugas, misal. Nah, itu kan yang akan menerbitkan adalah pihak-pihak internal tapi dari luar keuangan. Nah, dari pihak eksternal itu kan contohnya tadi kalau bukti keuangannya itu kan ada mungkin ada invoice, ada faktur, ada bill. Nah, baru kita pisah lagi tuh bill, faktur, kemudian ada dokumen bidding, nah atau ada apa ya perjanjian yang dibuat oleh pihak luar. Nah, itu kan nanti itu masuk menjadi bukti eksternal. Kalau yang eksternal itu asal dia mencantumkan nilai nominalnya itu adalah menjadi bukti keuangan yang eksternal. Jadi kayak tadi saya lihat yang terakhir yang terkait dengan pengadaan tadi ada SPK masuk di keuangan, harusnya SPK itu masuk internal tapi di non keuangan. Jadi jangan lupa teman-teman bahwa dokumen itu harus memenuhi 2 syarat, itu ada bukti eksternal maupun bukti internal. Itu yang idealnya dan sesuai dengan auditable. Tuh. Supaya apa? Supaya nanti karena kita ini kan syarat nanti menjadi laporan. Laporan itu kan sesuai dengan bukti.
biar nanti saat laporan sudah jadi, teman-teman diperiksa sesuai dengan dasar hukumnya tadi bahwa di atas 500 harus melaporkan dan ada audit. Nah, saat diaudit, teman-teman tuh tidak menimbulkan suatu masalah karena dokumen teman-teman sudah lengkap. Itu sih, Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Dwi. Mungkin tadi teman-teman ya, jadi terkait peletakan ya dan penentuannya juga itu teman-teman perlu perhatikan lagi. Mungkin nanti juga bisa ditengok-tengok lagi ya materi dari Mas Dwi, ketentuan-ketentuannya apa biar disesuaikan juga dengan kebutuhan organisasi masing-masing. Nah, teman-teman mohon maaf tadi kita kan sudah sepakat di awal jam 12.15 nih gitu ya, tapi kita belum masuk ke sesi Q&A nih teman-teman gitu. Nah, aku mau nawarin dua opsi. Apakah kita ada tambahan waktu maksimal di 12.30 hari ini, atau pertanyaan dari teman-teman bisa kita tampung dulu untuk dibahas besok sebelum masuk ke sesi materinya gitu. Kira-kira teman-teman mau pilih opsi yang mana nih? Apa kita tambahkan di hari ini untuk Q&A ya gitu, atau kita tampung dulu nanti akan disediakan form dan besok akan dijawab sama Mas Dwi sebelum kita masuk materinya. Nah, kira-kira opsi yang mana nih teman-teman? Boleh oke, dari Kak Hartini opsi 2 karena akan ada meeting setelahnya. Terima kasih Kak Hartini. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh disampaikan pendapatnya opsi 2. Oke, opsi 2 juga dari Kak Michelle. Nah, teman-teman yang lain opsi 2. Oke, kita tunggu sampai setengah setengah dari semuanya menjawab ya, memberikan ini sudah ada. Oke, 5, 6. Oke, sepertinya opsi 2 nih Mas Dwi. Jadi nanti akan kita buatkan form ya teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya. Atau kalau mau besok disampaikan juga boleh, tapi takutnya lupa. Jadi nanti dimasukkan ke form yang kita sediakan aja. Dan besok Mas Dwi akan jawab ya pertanyaannya sebelum masuk sesi materinya. Seperti itu. Kita sepakati ya teman-teman ya untuk pertanyaannya akan disampaikan nanti via form atau Mentimeter yang akan kita buatkan. Nanti akan di-share juga ya di WhatsApp grup seperti itu. Oke, nah ini Kak Indah, kita sudah sampai nih gitu ya, mau sampai di penghujung sesi. Mungkin aku kembalikan dulu ya ke Kak Indah ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dea dan juga Mas Dwi nih sebagai narasumber hari ini. Nggak kerasa ya Kak Dea, Mas Dwi dan teman-teman semuanya, sesi satu sudah selesai. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari teman-teman. Tadi aku juga sempat melihat Mas Dwi itu sempat ngebahas materi aturan kewajiban pelaporan. Tadi ada 5 poin, tapi ada satu poin yang dimerahin mungkin itu penting banget ya, harus sesuai akuntansi keuangan yang berlaku. Betul ya Mas Dwi ya? Oke, terus juga ada komponen laporan nih. Komponen laporan keuangan sesuai ISAP 335. Tadi itu ada 3, ada PSAK 45, PSAK 201, dan juga ISAP 335 yang sudah mulai berlaku dari tahun 2025. Oke, teman-teman juga tadi aku sedikit ingat nih, ada 2 jenis penerimaan dan sifat sumber dana ya, Mas Dwi ya, KDA ya. Jenis penerimaan itu ada sumbangan atau pendapatan, terus ada non sumbangan atau penghasilan. Kalau di sifat sumber dana itu ada 2 juga, tanpa pembatasan dan juga dengan pembatasan. Oke, sebelum ada info lanjutan nih teman-teman, sebelum aku juga nanya, kira-kira apa sih yang teman-teman dapat hari ini, dan apa yang akan diterapkan setelah sesi satu ini nih teman-teman. Aku boleh minta satu dari sekian banyak teman-teman kali ya, aku boleh minta ke Hartati untuk open mic. Kalau bersedia mungkin boleh open cam juga. Kak Hartini maksudnya Kak Indah. Oke, ke Hartini maksudnya, sorry. Oke, maaf Kak Hartini mungkin boleh open mic. Oke, Apa Kak. hal baru nih yang kakak dapetin dari sesi hari ini? Yang pastinya sih ini menambah apa pengetahuan aku untuk ISAK 35-nya sendiri. Cuma memang karena waktunya terbatas ya, jadi ini tidak apa nggak keluar semua gitu ya. Jadi itu Oke. mungkin yang menjadi catatan kita untuk kalau bisa waktunya agak rentangnya lebih panjang gitu sehingga proses diskusinya lebih lebih dalam lagi sih, gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Berarti waktunya
kurang lama ya. Iya, agak karena kan tadi ternyata ada breakout room ya, ya itu yang mungkin Betul. agak mau nyita waktu di situ gitu. Oke, mungkin Kak Dea next pelatihannya durasinya lebih dibanyakin kali ya. Siap, siap. Oke, aku rasa teman-teman semua di sini sudah sangat-sangat paham nih terkait materi hari ini sehingga sangat mudah sekali untuk mengerjakan studi kasus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, informasi sesi 2 yaitu dengan judul Praktik Menyusun Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba nih teman-teman. Pastinya sesuai ISAK 335 itu ada di hari Rabu 29 April 2026 di jam yang sama 10.00 sampai 12 WIB. Teman-teman bisa menggunakan dengan link yang sama atau teman-teman bisa cek kembali platformnya. Dan satu lagi nih teman-teman, boleh dong kita ditambah komen terbaik dari teman-teman untuk kelas-kelas Lingkar Madani di platform. Dan satu lagi, rekaman dan juga materi dapat diakses melalui websitenya lingkarmadani.id. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa chat sekretariat Lingkar Madani. Mungkin akhir kata dari saya dan tim, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya sesi hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih Terima banyak. kasih semuanya. Sampai ketemu lagi Iya. besok. Ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa besok.